Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan mengenalkan tutorial menggunakan aplikasi CBT Ruang Admin dalam kegiatan US 2023 yang akan kita laksanakan di bulan Mei, Ibu ya. Nah, pada awal mula pastikan laptopnya udah nyala seperti ini, kemudian menghubungkan WiFi-nya ke SSID atau nama hotspot sesuai di mana Bapak Ibu mengawas seperti itu. Jika sudah dihubungkan statusnya seperti ini, kemudian buka aplikasi browser ya, bisa Google Chrome seperti ini ya, dan mengetikkan IP address seperti berikut: 192.168.0.200 garis miring CBT admin. Nah, seperti ini ya Ibu ya, atau alamat address bar ini sudah kami cantumkan di data ruang kertas yang dibagikan oleh panitia. Bapak Ibu tinggal lihat dan mengetikkan di address bar seperti ini. Setelah diketikkan, klik enter Bapak Ibu hingga muncul dashboard atau halaman seperti ini. Pada kotak attention ini kita masukkan kode ruang kita masing-masing. Setiap ruang kodenya berbeda sehingga Bapak Ibu bisa melihat di lembar yang ada pada ruangan masing-masing. Sini saya kasih contoh pada ruang 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 strip ATGA. Nah, setelah diketikkan kode ruangan masing-masing, klik masuk Bapak Ibu sehingga muncul beranda seperti ini. Nah, di sini ada 20 peserta di ruang 1 seperti itu. Nah, di sebelah kiri ada beberapa menu. Kita bahas mulai yang pertama, yaitu daftar peserta. Bapak Ibu dipastikan nama-nama peserta yang ada di sini sesuai dengan data peserta yang diberikan oleh panitia pada ruang Bapak Ibu masing-masing ya. Di sini di ruang 1 itu ada 20 siswa. Nah, setelah memastikan pada menu daftar peserta sesuai dengan data, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke status tes. Diklik menu status tes seperti ini. Pada status ini belum dimulai karena anak-anak belum mengerjakan soal seperti itu ya. Nah, kemudian pada baris kedua ada daftar tes. Daftar tes di sini memang tidak bisa Bapak Ibu klik karena yang mengaktifkan adalah proktor pusat. Nah, pada baris ketiga ini token. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, token yang tercantum di sini itu adalah kode yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak ketika mau mengerjakan soal seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu tulis di papan tulis maupun Bapak Ibu sampaikan secara lisan. Nah, kemudian pada menu berikutnya yaitu status peserta. Status peserta pada awalnya kosong ini Bapak Ibu, karena di ruang Bapak Ibu anak-anak belum login dan belum mengerjakan. Nah, berikut ini saya peragakan jika pada peserta ujian sudah mulai login dan mengerjakan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti ini ya kondisinya jika status peserta atau anak-anak sudah login dan mengerjakan soal ujian. Untuk sementara ini ada 1, tapi jumlah dari siswa yang ada di menu ini harusnya sama dengan pada data peserta ruang seperti itu ya. Nah, ini ada 2 yang kami berikan contoh Bapak Ibu. Nah, setelah status peserta ini sesuai dengan data ruang Bapak Ibu, data peserta ruang, kemudian Bapak Ibu klik reset ya, menu reset yang ada di sebelah kiri ini berfungsi apabila anak-anak membutuhkan reset ya, reset peserta. Caranya itu tinggal dipilih pesertanya, kemudian diklik reset ya. Misalkan ini Ahmad Sirojan, ini ada masalah dengan HP-nya ke reset atau ke restart atau keluar ya. Itu dicentang kemudian ditekan tombol reset peserta sehingga hanya ada beberapa
yang terkurangi karena di reset. Setelah di reset, Bapak Ibu, anak-anak perlu login kembali, memasukkan user dan password, dan Bapak Ibu sampaikan token yang tadi ada di menu tes. Seperti ini. Ini perlu disampaikan lagi ke siswa yang tadi di reset karena bermasalah handphonenya atau perangkatnya. Seperti itu agar bisa mengerjakan soal berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah ini manajemen selesai ya, manajemen admin ruang ini selesai. Kemudian Bapak Ibu pilih menu berita acara, berita acara, dan bisa membuat berita acara dengan klik tombol yang ada di sebelah kanan ini. Nah, muncul kotak seperti ini, Windows seperti ini Bapak Ibu. Ini mata pelajaran kita isi dengan mata pelajaran yang sesuai jadwal ya. Misalkan matematika, kita ketikkan matematika. Jumlah peserta ini adalah jumlah peserta ruang yang seharusnya ada di ruang Bapak Ibu ya. Misalkan tadi di ruang 1 itu harusnya ada 20, diketikkan angka 20 seperti ini. Pada kolom sesi, kotak sesi, ini kita isi 1 ya. Semua ruang isinya 1 seperti ini karena kita melaksanakan hanya 1 sesi. Kemudian ada kotak nomor yang tidak hadir. Nah, apabila dari 20 peserta di ruang Bapak Ibu ada yang tidak hadir, maka di sini tinggal memilih ya, memilih. Misalkan ini ada Alifta ini tidak hadir, maka dipilih. Jika ada lagi yang tidak hadir, dicari kemudian diklik seperti itu ya. Kalau misalkan hadir semua, maka di kolom ini tidak perlu diisi, dilanjutkan saja ke waktu mulai. Ini sesuai jadwal, misalkan kita mulai 7.30 karena waktunya 90 menit, maka akan berakhir pada 09.00. Untuk nama proktor ini diisi namanya Pak Yoko Bapak Ibu ya. Nanti data lengkapnya bisa melihat di data guru ataupun data yang ada di peserta. Untuk NIP juga nanti disesuaikan. Nama pengawas ini nama Bapak Ibu yang mengawas di ruang ya. Misalkan ini saya kasih nama saya. Nah, seperti itu. Untuk NIP, jika Bapak Ibu ada NIP, silakan diisi. Jika tidak ada, dikosongi aja. Untuk catatan seperti kita membuat berita acara pada event-event kegiatan sebelumnya, Bapak Ibu bisa diketikkan tertib atau lancar atau sebagainya. Jika ada masalah, silakan bisa membuat catatan di sini. Setelah semuanya terisi, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Untuk pelajaran matematika, ada yang 1 tidak hadir pada sesi 1 ruang 1 ya. Nah, ini tidak perlu diklik Bapak Ibu untuk aksi yang sebelah kanan ini. Pada kolom aksi tidak perlu diklik karena nanti yang mencetak berita acara itu adalah proktor pusat seperti itu ya, proktor utama. Setelah ini selesai, Bapak Ibu bisa masuk lagi memantau anak-anak ke menu status peserta ini. Karena ada 2 siswa tadi yang mengerjakan. Jika statusnya sedang mengerjakan, itu anak-anak berarti masih belum menyelesaikan soal-soalnya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, jika di status peserta ini sedang mengerjakan, maka jawaban siswa itu belum terkirim ke proktor utama, yang artinya Bapak Ibu bisa mengecek ke salah satu siswa untuk memastikan sudah mengirim atau belum, seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih contoh ini Bapak Ibu, saya login dengan akun siswa Ahmad Si Rojan, seperti itu ya. Nah, misalkan udah selesai Bapak Ibu, itu bisa diklik finish attempt atau mengirim jawaban apabila time left-nya ini itu kurang dari 15 menit Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sebelum kurang dari 15 menit, disarankan anak-anak tidak memilih atau mengklik tombol finish ini, seperti itu. Karena ini waktunya sudah 3 menit ya, kurang dari 15 menit, maka bisa Ahmad Sirojan untuk mengakhiri sesi menjawab soal di mapel yang aktif. Nah, ini login lagi. Ahmad.
Nah ini Bapak Ibu ya, kita lanjutkan karena waktunya tadi kurang dari 15 menit, maka bisa kita klik finish attempt, kemudian muncul halaman seperti ini. Ini kita pilih submit all and finish, kemudian seperti ini. Nah ini di akunnya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jika statusnya finish itu berarti Ahmad Sirojan itu sudah menyelesaikan soal yang tadi ya. Dan berarti pula di akun kita sebagai admin ruang itu Ahmad Sirojan pasti tesnya selesai karena sudah mengirim jawaban ke server pusat gitu ya. Jika statusnya masih sedang mengerjakan, perlu dicek ini anaknya memang betul belum menyelesaikan atau ada masalah dengan handphonenya. Yang pasti Bapak Ibu dari jumlah data peserta ruang misalkan ada 20 anak, maka pada status kolom status ini ada 20 siswa yang statusnya tes selesai. Jika masih sedang mengerjakan, disarankan anaknya jangan keluar dari ruang ujian dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk manajemen CBT admin ruang. Setelah ini selesai dan semuanya udah beres, kita klik logout untuk keluar hingga kembali lagi ke halaman login. Setelah ini selesai, Bapak Ibu bisa mematikan laptop dan menuju ke ruang proktor untuk menyetorkan daftar hadir dan laptop yang ada di ruangan Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada hal yang kurang jelas bisa menghubungi Pak Yogo seperti itu. Terima kasih.